الحمد لله السميع البصير العليم القدير لا إله إلا هو منه المبتدأ وإليه المصير أرسل إلينا عبده المصطفى المجتبى البشير النذير والسراج المنير صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها ونسألك اللهم خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا على القيام والصيام وتلاوة القرآن وجنبنا من الذنوب والآثام يا ذا الجلال والإكرام آمين يا رب العالمين. Sama-sama yang kita muliakan para habaib, para zuriat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga para ulama, para guru-guru agama, tokoh masyarakat dan seluruh panitia hari besar Islam Masjid As-Sajadah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hadirin hadirat peringatan Isra wal Mi'raj sekaligus haul guru kita almarhum Abah Guru Sekumpul, mudah-mudahan perkumpulan ini mengantarkan kita kepada kemuliaan. Mudah-mudahan segala dosa kita diampuni Allah, segala hajat kita dikabulkan Allah, dan semoga kita diberikan keselamatan dunia wal akhirah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnal khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang mulia ini, malam Jumat pertama kita di bulan Rajab. Sama-sama kita berkumpul di dalam berzikir kepada Allah, di dalam bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ketahuilah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah. Tidaklah sekelompok dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sekelompok dari hambanya Allah, dari umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka berkumpul di salah satu rumahnya Allah. Dan masjid adalah merupakan rumahnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah, beliau mengatakan bahwasanya masjid adalah buyutullah, masjid adalah rumahnya Allah, sedangkan orang yang masuk ke dalamnya, orang yang beribadah di dalamnya adalah para tetamunya Allah. Fahaqqun 'alal mazuri ay yukrima zairahu, maka sudah selayaknya tuan rumah untuk memuliakan setiap orang yang datang ke rumahnya. Namun hendaknya kita datang ke rumah Allah dengan adab, hendaknya kita datang ke rumah Allah dengan tata kerama, hendaknya kita datang masuk ke dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ta'zim. Karena ketahuilah, ini tempat tidak sama dengan rumah kita. Semewah apapun rumah kita dibandingkan dengan masjid, meskipun itu masjid, meskipun itu musalla, bangunannya sederhana, maka ketahuilah tempat ibadah jauh lebih mulia dari rumahnya kita. Maka tidak ada orang yang bisa memuliakan tempat yang mulia melainkan orang tersebut adalah orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Dari karenanya datang ke rumahnya Allah perlu dengan ta'zim. Ini bukan tempat bermain, ini bukan tempat kita bercanda, ini bukan tempat yang mana diperbolehkan untuk berbicara urusan dunia. Bahkan pembicaraan dunia, berbicara urusan dunia di dalam masjid itu mengakibatkan segala nilai-nilai kebaikan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Bahwasanya ini tempat adalah tempat yang mana kita diizinkan untuk mengangkat suara menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Fi buyutin adzinallah an turfa wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Dari karenanya ini masjid, jaga kehormatan masjid. Jangan sampai kita masuk masjid tidak punya adab. Jangan sampai kita masuk masjid tidak punya tata krama. Jangan sampai kita masuk masjid tidak mempunyai etika. Karena orang yang mendapatkan kemuliaan masjid adalah mereka yang mampu memuliakan masjid. Orang yang diistimewakan Allah untuk mendapatkan keistimewaan masjid, mereka yang mampu mengagungkan dan mentakzimkan ini masjid. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya bagaimana Sayyidina Umar mengatakan fahaggun 'alal mazur ayyukrima zairahu, maka sudah menjadi kewajiban bagi orang yang dikunjungi, bagi tuan rumah yaitu Allah Subhanahu wa taala, ayyukrima zairahu, bahwa memuliakan setiap orang yang datang mengunjunginya. Semoga kita dimuliakan dunia wal akhirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita berkumpul di dalam masjidnya Allah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah sekelompok manusia berkumpul di rumahnya Allah. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan yatluna kitaballah. Mereka membaca Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian mereka mempelajari satu dengan yang lainnya. Wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan perkumpulan itu diturunkan ketentraman oleh Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, perkumpulan itu diliputi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan setiap orang yang hadir di dalamnya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang hadir di dalamnya, namanya, nama orang tuanya disebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beruntung kita nih malam Jumat, malam mustajabud doa, malam segala doa kita diijabah oleh Allah. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat afiat, anak-anak kita dijadikan anak yang saleh dan salihah, dan semoga kita selamat dunia wal akhirah, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ketahuilah, peringatan Isra wal Mi'raj adalah peringatan yang agung, peringatan yang mulia, sampai disebutkan di dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ini kejadian yang sangat agung, kejadian yang sangat istimewa. Sampai Isra wal Mi'raj, peristiwa Isra wal Mi'raj tidak pernah terjadi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari para anbiya, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, terus semuanya. Tidak pernah keistimewaan ini diberikan kepada Nabi minal anbiya melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya ungkapan tersebut disebutkan oleh Sayyidina al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sahibul Maulid. Beliau mengatakan, wa minasyarafil ladzi ikhtassallahu bihi asyrafar rasul mi'rajuhu ila hadratillahil barril wasul. Di antara keistimewaan yang Allah hanya memberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya keistimewaan ini tidak diberikan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad, tidak diberikan kepada Rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keistimewaan ini hanya diprioritaskan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana
peristiwa ini adalah Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi kita Muhammad minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian diperlihatkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Wa subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan kepada kita tentang tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, untuk memperlihatkan kepada Nabi Muhammad tentang tanda kebesarannya, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagaimana peristiwa Isra wal Mi'raj diceritakan oleh Sayyidina Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, fama min sama'in walajaha. Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj, kemudian naiklah Nabi kita Muhammad dari langit pertama menembus langit kedua, ketiga, keempat, sampai thumma dana fatadalla fakana gaba gausaini au adna, sampai disebutkan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi, fama min sama'in walajaha, tidak ada langit yang ditembus oleh Nabi Muhammad. Ini agar kita mengerti, agar kita paham bagaimana memuji Nabi Muhammad, bagaimana mengagungkan Nabi Muhammad. Fama min sama'in walajaha illa wabadarahu ahluha bitarhibi wat takrimi wat ta'hil. Tidak ada langit yang ditembus oleh Nabi Muhammad, melainkan setiap langit, penjaga langit tersebut dari langit pertama kemudian sampai langit kedua, fama min sama'in walajaha, tidak ada langit yang ditembus oleh Nabi Muhammad, melainkan seluruh penjaga langit tersebut mereka berlomba-lomba menyambut kedatangan Nabi Muhammad, menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Mereka mengagungkan Nabi Muhammad, mereka memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena mereka mengetahui tidak ada manusia yang melintas dari batasan ini melainkan adalah orang yang telah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada makhluk yang paling istimewa melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Agar kita mengerti, agar kita faham bagaimana cara kita memperkenalkan kepada anak-anak kita yang mereka sibuk dengan handphonenya, yang mereka sibuk dengan apa yang mereka di hadapannya, sehingga mereka tidak faham dengan cerita Isra wal Mi'raj. Mereka tidak mengerti bagaimana memuliakan Nabi Muhammad. Bahkan ketika di masjid pun mereka tidak mengerti ini masjid bukan rumah. Ini masjid bukan tempat bermain. Ini masjid adalah bukan tempat mereka di sana mengeluarkan kata-kata yang tidak layak dikeluarkan. Mereka tidak salah, namun yang salah adalah bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita, bagaimana kita memperkenalkan kepada anak-anak kita di hari libur. Ketika mereka liburan, apa yang kita ceritakan kepada anak-anak kita, apa yang kita suguhkan kepada anak-anak kita? Apakah yang kita ceritakan adalah cerita para anbiya? Apakah yang mereka dengar adalah cerita para aulia? Apakah yang mereka dengar adalah cerita para salihin? Ataukah yang mereka dengar adalah cerita orang-orang yang tidak ada di sana kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ataukah yang kita dengarkan kepada anak-anak kita cerita orang-orang yang membuka auratnya, bahkan cerita orang yang tidak pernah sujud sekalipun kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan mimpi kita punya anak yang baik kalau kita tidak pernah mencontohkan kebaikan kepada anak-anak kita. Jangan pernah kita mimpi anak kita menjadi anak yang mulia kalau kita tidak pernah mencontohkan akhlak dan perilaku yang mulia kepada mereka. Jangan mimpi mereka mendapatkan kemuliaan kalau mereka tidak pernah paham bagaimana memuliakan tempat-tempat yang mulia. Kita menginginkan mendamba-dambakan anak-anak kita menjadi anak yang baik, namun pertanyaannya, sudahkah kita didik anak kita dengan pendidikan yang baik? Kita menginginkan anak kita mendapatkan kemuliaan, tapi sudahkah kita tanyakan kepada diri kita, adakah selama liburan ataupun tidak ketika mereka di rumah kita ceritakan kepada mereka tentang orang-orang yang mulia? Kita didik mereka dengan didikan yang mulia. Sebaik-baik cerita adalah ceritanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan menyebut beliau hati akan menjadi hidup. Dengan menyebut beliau hati akan menjadi bercahaya. Dengan menyebut beliau hati akan menjadi bersih.
Dengan menyebut beliau, hati kita akan menjadi suci, sehingga semakin tinggi dan tinggi derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah rubah keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan. Amin amin ya rabbal alamin. Walhasil, peristiwa Isra wal Mi'raj tiap tahun kita peringati. Tiap tahun kita adakan, tidak di masjid, tidak di musalla, tidak di majelis ta'lim, tidak di rumah, tidak di tempat-tempat manapun diperingati Isra wal Mi'raj. Namun yang kita pertanyakan, apa yang kita ambil pembelajaran dari peringatan tersebut? Apa yang kita ambil pembelajaran dari peringatan tersebut? Hadza diceritakan di antara pembelajaran yang harus kita renungkan di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Hadza disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau melihat di dalam perjalanannya tersebut ada satu lubang yang kecil. Ada satu lubang yang kecil. Ketika itu Nabi Muhammad melihat dari lubang tersebut keluar banteng yang sangat besar. Keluarnya tersebut sangat susah, namun keluar dari lubang yang sangat kecil, banteng yang mengamuk banteng tersebut. Nabi Muhammad kaget. Kata Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, ketika melihat keluar dari lubang yang kecil itu ada banteng yang sangat besar, mau kembali banteng itu ke lubang yang kecil, sudah tidak sanggup lagi. Ditanya sama Nabi Muhammad, ya Jibril, wahai Jibril, ma hadza? Ini perumpamaan apa? Ini kita dengarkan, kita simak. Bukan hanya sekedar kita memperingati Isra wal Mi'raj, setelah itu selesailah. Kita ambil pembelajaran, apa yang kita ambil hikmah dan ibrah dari peringatan ini. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, ini adalah pemperumpamaan dari umatmu yang dia mengatakan suatu perkataan yang menyakiti orang lain, dia anggap itu biasa, namun perkataannya melukai perasaan orang lain. Ingin dia kembalikan perkataan tersebut, sudah tidak bisa lagi. Nah, ini perkataannya mau dikembalikan lagi, sudah tidak bisa lagi. Dan ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, dan ini yang terjadi di kalangan kita. Maka dari karenanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah dia mengatakan perkataan yang baik, kalau tidak bisa diam. Pernah suatu hari datang salah satu sahabatnya Nabi Muhammad yang bernama Uqbah bin Amir, datang kepada Nabi Muhammad dan menanyakan, ya Rasulullah, man najah? Wahai Rasul, bagaimana cara agar kami ini selamat? Itu para sahabat dahulu yang mereka pikirkan bagaimana untuk mendapatkan keselamatan dunia dan kebahagiaan di negeri akhirat. Itu yang diinginkan. Bukan hanya keselamatan dunia, namun akhirat kita hancur. Tidak ada gunanya kekayaan dunia, namun engkau nantinya disiksa di negeri akhirat. Apa artinya jabatanmu di dunia kalau pada akhirnya engkau hancur binasa di negeri akhirat? Akan tetapi para sahabat, generasi pertama, murid terbaiknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, orang yang dididik oleh Nabi Muhammad untuk memprioritaskan akhirat daripada dunia, untuk memprioritaskan abadi dari yang sementara ini, mereka datang kepada Nabi Muhammad senantiasa menanyakan, ya Rasulullah, man najah? Yang mereka pikirkan, yang ada di dalam benak mereka, yang ada di dalam pikiran mereka, bagaimana caranya untuk mendapatkan keselamatan dunia dan kebahagiaan di negeri akhirat. Ini kita sudah berada di akhir zaman, Pak, Bu. Kebanyakan pikiran kita masalah dunia. Kadang-kadang orang diberikan seperti ini, dia mengatakan, ya kita harus perlu dunia. Iya, memang kita perlu dunia, tapi ingat, dunia bukan segala-galanya. Dunia bukan segala-galanya. Jangan kau anggap dunia adalah tolak ukur dari segala-galanya, dan jangan kau anggap dunia adalah tolak ukur dari kemuliaan seseorang. Para sahabat datang kepada Nabi Muhammad. Itu yang mereka pikirkan, itu yang mereka cemaskan.
Bagaimana caranya untuk mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dunia dan kebahagiaan di negeri akhirah? Dari karenanya Al-Quran mengajarkan kepada kita ketika meminta kepada Allah, minta kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di negeri akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bukan hanya dunia yang kita inginkan, tapi bagaimana dunia akhirah kita dapatkan. Karena bagaimanapun kesenangan dunia semuanya bakal berakhir. Bagaimanapun engkau memiliki dunia semuanya akan engkau tinggalkan. Ada orang kaya wafat. Ada orang yang kaya wafat. Orang yang kaya raya, rumahnya besar, meninggal dunia. Ternyata keluarganya mengatakan, udah kita percepat aja, dimakamkan orang tersebut, dikuburkan. Dipercepat, tidak dibiarkan menginap bareng satu malam. Padahal rumahnya dulu dia bangun, dia cari harta, dia kerja siang malam, bisnis dan lain sebagainya. Ternyata setelah meninggal dunia, kemana pada akhirnya engkau? Wa ilallahil masir. Engkau hanya dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sejauh apapun engkau wahai manusia lari dari Allah, kabur dari Allah, pada akhirnya engkau akan dikembalikan kepadanya. Dari karenanya mumpung masih ada umur, mumpung masih diberikan kehidupan oleh Allah, irji' ilallah, kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perbaiki hubungan antara kita dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Tapi ketika kita tidak memperhatikan bagaimana hubungan antara kita dengan Allah, pantas kita tidak akan pernah mencicipi kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidup. Mudah-mudahan Allah perbaiki hubungan antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali, bagaimana di sana para sahabat datang kepada Nabi Muhammad, man najah, bagaimana cara untuk bahagia, sukses di dunia, bahagia di negeri akhirah. Bukan hanya sukses di dunia, melarat di akhirat. Bukan hanya sukses di dunia, binasa di akhirat. Bukan, apalagi sampai di dunia melarat, di akhirat melarat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari karenanya nih, yang kaya-kaya, yang banyak uang, yang rumahnya besar, jadikan itu sebagai pembelajaran. Sebagaimana engkau hidup di dunia, hidup nikmat, bahagia dengan kekayaanmu, usahakan kekayaan itu tidak terhenti sampai di dunia, namun kekayaan itu kau nikmati nantinya di negeri akhirah. Bagi yang diberikan garisan miskin oleh Allah, yang menghadapi kehidupan yang pahit dengan kemiskinannya, jadikan itu pembelajaran. Hendaklah ridha dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah, dan jangan sampai pahitnya kemiskinanmu itu sampai nantinya kau rasakan di negeri akhirah, engkau juga mendapatkan pahitnya siksaan di negeri akhirah. Akan tetapi jadikan semua itu pembelajaran. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, jangan sampai melalaikan kita darinya. Ketika kita diberikan musibah oleh Allah, carilah pahala melalui musibah yang kita terima tersebut. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apa kata Nabi Muhammad? Nih, dengarkan apa kata Nabi Muhammad. Untuk mendapatkan keselamatan, kesuksesan dunia wal akhirah, yang pertama kata Nabi Muhammad, amsik alaika lisanak. Yang pertama nih, jaga, kontrol setiap kata-kata yang keluar dari lisanmu. Termasuk daripada kata-kata adalah tulisan, status. Apalagi kita saat ini, Masya Allah, zamannya media sosial. Status WhatsApp, status berbagai macam media sosial dibaca oleh banyak orang. Jaga statusmu. Amsik alaika lisanak. Yang pertama cara engkau untuk mendapatkan keselamatan dunia dan kebahagiaan di negeri akhirah, Pak Bu, jaga lisan kita. Lihat Nabi kita Muhammad Isra wal Mi'raj, melihat keluar dari lubang yang kecil, yaitu Thawr azim, banteng yang sangat besar. Ngamuk banteng tersebut, ingin kembali tidak bisa lagi. Perumpamaan adalah manusia yang mengatakan suatu perkataan yang membuat orang terluka, ingin menariknya, dia tidak mampu lagi. Dia hanya memanggil di sana, ya wailah, ya khasrata, alangkah celakanya dan alangkah ruginya saya. Jaga ucapan kita, jaga status yang kita bikin. Amsik alaika lisanak, jaga lisannya kita.
Jangan mengatakan melainkan perkataan yang membuat orang di sana semakin dekat kepada Allah. Jangan mengatakan perkataan yang tidak baik, akan tetapi ucapkanlah perkataan yang membuat Allah ridha. Karena banyaknya orang nantinya besok di hari kiamat disiksa di dalam api neraka jahanam. Tahu karena apa? Karena perkataan yang keluar dari lisannya, namun perkataan itu yang membuat murka Allah. Dia menganggap itu adalah biasa. Dia menganggap itu adalah biasa. Dia menganggap itu adalah sesuatu hal yang tidak ada nilainya, padahal akibatnya sangat berbahaya. Orang tersebut disiksa di dalam neraka jahanam karena ucapan yang keluar dari lisannya, ucapan dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati anak-anak kita, ucapan-ucapannya siapa yang dia tiru? Kebanyakan anak-anak kita yang ditirunya siapa ucapannya? Orang-orang luar sana yang tidak pernah menyembah Allah, tidak kenal Allah, tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita uswah, yaitu terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Rasul tidak pernah mengatakan suatu perkataan, Rasul tidak pernah memperbuat suatu perbuatan melainkan bernilaikan kebajikan di sisi Allah. Mudah-mudahan kita bisa menjaga lisan kita, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, untuk selamat nih, jaga lisan kita. Lisan sama suami, perkataan kita jaga, semuanya jaga. Nah, jaga ucapan kita, mau orang lain dan lain sebagainya, jaga. Yang kedua apa? Wal yasa'ka baitak. Yang kedua, wal yasa'ka baitak, ay ilzam baitak. Hendaklah engkau sering berada di rumah. Ketahuilah, menyendiri lebih baik daripada punya teman yang jahat. Menyendiri lebih baik daripada punya teman yang jahat. Punya teman yang jahat, tahu teman yang jahat itu seperti apa? Teman yang jahat adalah teman yang tidak pernah mengajak kita kepada kemuliaan dan selalu membawa kita kepada sebuah lembah kehinaan. Akan tetapi teman yang baik adalah teman yang selalu mendorong kita, menggandeng tangan kita untuk melakukan kemuliaan dan mencegah kita dari berbagai macam kehinaan. Dan kemuliaan ada di dalam ketaatan, dan kehinaan ada di dalam kemaksiatan. Menyendiri lebih baik daripada punya teman yang jahat. Masya Allah, keluar rumah, duduk kita di teras-teras rumah, duduk di warung, yang ada gosip, yang ada membuka aib orang lain, yang ada kita bulan Rajab, jangan sampai bulan Rajab kita coreng dengan amal-amal yang buruk. Jangan sampai bulan Rajab kita coreng dengan ghibah. Jangan sampai bulan Rajab kita coreng dengan mengupat, membicarakan aib orang lain. Karena ketahuilah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mengatakan, tuba liman syaghalahu aibu nafsihi an aibi ghairih. Beruntung orang yang sibuk dengan mengintrospeksi kekurangannya. Dia sibuk sehingga dia tidak ada waktu untuk membicarakan keaiban fulan, membicarakan kekurangan si fulan, membicarakan di sana apa yang dimiliki oleh aib si fulan. Tidak, dia hanya sibuk mengintrospeksi dirinya, memperbaiki dirinya, sehingga dia melupakan keaiban orang lain. Karena sejatinya tidak ada manusia yang tidak punya aib, semuanya punya aib. Begitu juga sebagaimana orang punya kekurangan, kita punya mulut, begitu juga kita punya kekurangan, orang lain punya mulut. Sebagaimana kita tidak mau kekurangan kita dibicarakan, begitu juga orang lain tidak mau kekurangannya dibicarakan di hadapan orang lain. Sibukkanlah diri kita untuk memperbaiki kekurangan diri kita. Jangan sibuk di dalam membicarakan keaiban orang lain, agar kita mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menyendiri lebih baik daripada punya teman yang jahat. Namun berteman dengan teman yang baik
lebih baik daripada menyendiri. Masya Allah, temannya mengajak kita kepada kebaikan, temannya mengajak kita kepada kemuliaan, senantiasa melindungi kita dari kemaksiatan, selalu mengajak kita kepada kemuliaan. Hada punya teman yang baik lebih baik daripada menyendiri. Dan ada ulama yang mensyarahkan hadis tersebut, yang dimaksud dengan wal yasa'ka baitak, hendaklah engkau merasa nyaman tinggal di rumah. Maksudnya adalah yaitu hendaklah engkau ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah, dari tempat tinggal, dari keluarga, dari anak, dari keturunan, dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada engkau. Hendaknya engkau ridha. Jangan pernah melihat dari urusan dunia kepada orang yang di atas dari kita, tapi hendaklah kita melihat urusan dunia kepada orang yang lebih di bawah dari kita, agar kita menghargai nikmat yang Allah berikan di dalam diri kita. Tapi urusan agama, urusan ibadah, urusan akhirah, hendaknya kita melihat kepada orang yang lebih di atas dari kita untuk menimbulkan semangat. Nih bagaimana sahibul hauliyah almarhum Abah Gurus Kumpul. Lihat, apakah beliau di sana bukan manusia? Beliau manusia sama seperti kita. Akan tetapi meskipun beliau sama manusia seperti kita, namun beliau jadikan basyarun lakal basyar, sosok manusia namun tidak seperti manusia biasa, adalah ikutan beliau, adalah uswah beliau, adalah gudwah beliau, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menjadikan orang yang termulia adalah orang yang paling dicintai oleh beliau, dan beliau terjemahkan dengan peneladanannya dari beliau kepada Nabi Muhammad, sehingga beliau diangkat kedudukannya oleh Allah menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena seseorang itu tergantung siapa yang dia ikuti. Kalau orang yang kau ikuti adalah orang yang mulia, kau menjadi mulia. Jika engkau mengikuti orang yang hina, kau menjadi orang yang hina. Dari karenanya tuh ambil pembelajaran tiap tahun. Masya Allah, jemaah yang datang membludak. Tidak diadakan acara Isra wal Mi'raj dari malam pertama bulan Rajab sampai akhir, melainkan nama beliau diselipkan di sana ada. Agar kita berpikir, kenapa beliau dimuliakan? Kenapa beliau diingat 20 tahun? Dan ulun yakin, ini anak-anak yang ada di hadapan ulun saat ini, mereka tidak ketemu dengan almarhum Abah Gurus Kumpul, namun mereka mendengar. Namun mereka melihat fotonya, namun mereka mendengar qasidahnya. Jangan diharamkan anak-anak kita, mereka sudah tidak bertemu dengan sosok beliau, setidaknya jangan diharamkan mereka untuk melihat foto beliau. Jangan diharamkan telinga mereka untuk mendengarkan suara indah qasidah beliau. Jangan diharamkan hati mereka untuk jauh dari beliau. Dekatkan mereka dengan orang soleh. Kenalkan mereka dengan kemuliaan, kenalkan mereka dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, agar mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal yasa'ka baitak. Dan yang terakhir yaitu adalah wabki ala khati'atik. Untuk engkau mendapatkan keselamatan dunia, kebahagiaan di negeri akhirah, wabki ala khati'atik. Tangisilah dosamu, tangisilah kesalahanmu. Ini kita wabil khusus bulan Rajab, bulan yang kita dianjurkan untuk memperbanyak meminta ampun kepada Allah, bulan yang mana kita dianjurkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo paksa mata kita untuk mengeluarkan air mata, karena ketahuilah Rasul mengatakan di dalam sebuah hadis, kullu ainin bakiyah yaumal qiyamah, setiap mata bakal menangis besok di hari kiamat, illa ainun bakat min khasyatillah, melainkan mata yang pernah menangis karena takut kepada Allah, wa ainun harasat fi sabilillah, ataupun mata yang pernah terjaga di jalan Allah, wa ainun ghadat an maharimillah, dan yang ketiga adalah mata yang dia tutup dari memandang hal yang diharamkan oleh Allah. Selain tiga golongan mata ini besok akan menangis nantinya di hari kiamat. Menangis pada saat ini akan menyebabkan turunnya rahmat Allah, namun tangisan besok di hari kiamat, walaupun yang keluar bukan air mata, akan tetapi badalad dumu' ad-dam, yaitu gantian air mata adalah darah, gantian air mata adalah nanah, maka tangisan pada saat itu tidak akan pernah dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya perbanyak istighfar, mumpung kita masih di permulaan bulan Rajab. Allah pertemukan kita dengan bulan Rajab, pergunakan bulan Rajab untuk mendekatkan diri kepada Allah. Perbaiki hubungan antara kita dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak istighfar. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa,
Tidak ada manusia yang tidak punya kesalahan. Semua manusia punya kesalahan. Namun orang yang terbaik dari mereka yang berbuat salah adalah orang yang mau bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua ditulis oleh Allah menjadi orang yang bahagia dunia wal akhirah, selamat di dunia dan selamat di negeri akhirah. Dan mudah-mudahan segala amal kita diterima oleh Allah. Tidaklah kita bubar dari ini majlis melainkan segala dosa kita diampuni Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan semoga kita semua diberikan keistiqamahan di dalam ketaatan, panjang umur, sehat wal afiah, dan selamat dunia wal akhirah, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin.